Mohon maaf, saya kurang sepakat juga itu kalau garis keturunan dijadikan sebagai ukuran kemuliaan. Ya, di Al-Quran itu. Yang disebut Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kamu manusia, bukan karena kamu anak Nabi Adam, bukan karena kamu keturunan Nabi Muhammad, tapi karena kamu bertakwa. Itu ukurannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, makna yang ketiga apa Ustaz? Wakil Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan disalahpahami ini ya. Jangan disalahpahami. Ini sering salah-salah ini masalah wakil-wakil ini sekarang. Siapa lebih tinggi, wakil atau ketua? Ya ketua lah. Wakil rakyat. Berarti siapa lebih tinggi, DPR atau kita jamaah ini? Kita lah, dia kan wakil. Ada DPR di sini, mohon maaf Pak DPR. Jangan bersalah-salahan. Begitu. Karena dia wakil, kita harus suruh-suruh dia. Bukan sebaliknya. Pas dia datang, kita pula sibuk. Tidak betul. Apa namanya? DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Siapa wakilnya? Dia. Nah, di Indonesia ini terbalik. Lebih tinggi pula DPR-nya dari awal. Balik itu. Mohon maaf ya Pak DPR, kalau ada di sini. Bapak Ibu sekalian, kalau di negara demokrasi yang maju, itu DPR itu tidak mau orang, tidak berminat orang jadi DPR. Tapi dipaksa. Kita yang bayar dia, Pak, tolonglah. Kau ke sana duduk, jaga-jaga dulu itu pemerintah. Nanti kalau tak betul, kasih tahu ke kami. Itu sebenarnya itu, kita yang bayar dia supaya duduk. Di sini macam mana? Kebalikan dari itu pula. Nah, itulah kita ini, belum sembuh lagi. Tak pas masalah wakil-wakil ini. Tak pas dia. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita ini wakil Allah di bumi. Kalau begitu, karena kita wakil, kita harus patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul ya? Karena kita wakil, kita harus patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Disuruhnya sholat, sholat. Karena kita adalah wakil. Disuruhnya kamu zakat, zakat. Karena kita wakil. Disuruhnya berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik, biarpun tetangganya jahat. Bisa. Bisa diucapkan. Payah dikerjakan. Kok tahu Ustaz, pengalaman saya yang begini-gini ini. Iya. Saya selalu sampaikan, ketika berbuat baik kepada orang, bayangkan kita ini sebagai wakil Tuhan. Artinya, aku berbuat baik samamu karena disuruh Tuhan. Bukan karena aku suka samamu. Bisa begitu. Jadi ukurannya kita baik sama orang itu bukan karena suka atau benci. Nggak bisa. Dalam Al-Quran disebut, banyak yang kamu suka tak cocok. Banyak yang kamu benci tapi cocok. Nah, sering begitu. Ada juga di Al-Quran, jangan karena kamu benci sama orang membuat kamu tidak adil. Artinya itu Pak. Jangan didikte keadaan sosial dalam beragama. Jangan begitu. Tak bisa. Itu yang saya ceritakan itu tadi. Dibilangnya begini, Ustadz tidak bisa begitu. Harus seperti ini. Tidak boleh Pak. Kalau kata ilmu pengetahuan beda-beda pendapat, jelaskan saja. Jangan mau didikte oleh keadaan. Saya tidak peduli saya itu. Misalnya begini, Ustadz tuh alirannya ini. Tidak peduli saya. Yang penting itulah kata ilmu pengetahuan. Yang cocok sama jamaah itu harus berkunut. Saya jelaskan juga yang tak kunut. Karena itu kata ilmu pengetahuan. Nah, kenapa begitu? Karena kita jangan didikte keadaan sosial. Kita wakil Allah di dunia ini. Nah, berkata-kata juga sama istri harus bagus. Kenapa begitu? Bukan karena kita selalu cinta sama istri, kadang berubah-berubah juga itu. Pagi cinta, siang enggak lagi. Tapi kita disuruh agama supaya tetap berbuat baik sama keluarga kita. Nah, kita ini wakil Allah di dunia. Nah, inilah Bapak Ibu, nilai-nilai sebagai kita khalifah. Nah, itu untuk kita. Nah, sekarang mari kita lihat yang lebih teknis. Nah, saya suka. Kata khalifah dalam Al-Quran, khalifah disebut 2 kali. Satu ini dia, surah Al-Baqarah ayat yang ke-30. Nah, nanti boleh dilihat dari dalam Quran surah Shad ayat yang ke-26.
Khalifah. Jamaknya, ini agak aneh. Jamaknya dalam Al-Quran ada disebut dengan khulafa. Satu. Ada disebut dengan kholaif. Kholaif. Nah, menurut penelitian para ahli, untuk menambah ilmu pengetahuan bagi kita, kalau Al-Quran menyebutkan kata khalifah dan jamaknya khulafa, itu artinya penguasa secara politik. Itu artinya itu. Kalau disebut khalifah, jamaknya khulafa, itu artinya penguasa secara politik. Nah, itu sebabnya, Pak. Khulafa'ur Rasyidun. Ada ya? Tidak disebut khalaifur Rasyidun. Tidak begitu. Tapi khulafa'ur Rasyidun. Bukan Ustaz, khulafa'ur Rasyidin. Salah itu. Kalau disebut khulafa'ur Rasyidin, kalau dia itu posisinya mansub dan majrur. Kalau dia marfu, yang betul khulafa'ur Rasyidun. Artinya itu pemimpin yang cerdas. Nah, siapalah itu? Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Saya jelaskan sedikit. Itu Pak, kalau Bilal, mudah-mudahan berubah. Jangan dibaca begini. Al-Khalifatul Ula, Amirul Mukminina. Itu salah itu. Salah. Baca Al-Khalifatul Awwalu. Itu yang betul. Al-Khalifatul Awwalu Amirul Mukminina Sayyiduna Abu Bakr As-Siddiq. Begitu yang betul. Ula itu untuk perempuan. Awal untuk laki-laki. Itu kaedahnya. Namanya itu ilmunya adat ma'dud namanya. Hitung-hitungan dalam bahasa Arab. Ula untuk perempuan. Awal untuk laki-laki. Tapi Ustaz, khalifah itu kan perempuan. Mana buktinya? Ada tamarbutoh. Iya, bentuk katanya perempuan, tapi hakikatnya sosoknya laki-laki. Makanya disebut al-khalifatul awal. Banyak itu dalam bahasa Arab, dia pakai tamarbutoh tapi laki-laki. Fatimah, laki-laki atau perempuan? Perempuan. Aisyah, perempuan. Hamzah, laki-laki atau perempuan? Nah, kan? Tamarbutoh kan? Ada lagi sahabat Nabi yang sering didatangi, kalau Jibril datang, wajahnya mirip macam itu. Namanya Dihyah. Nama lengkapnya Dihyah Al-Kalbi. Tampan wajahnya. Kalau Jibril menyamar, begitulah dibuatnya. Tamarbutoh, Dihyah. Jadi harus kita perbaiki juga itu. Bilal-bilal kita. Al-Khalifatul Awwalu. Maunya dilatih dia. Nah, yang lebih aman, Salafi. Tidak baca-baca, aman semua. Nah, itu pun jadi. Bid'ah itu katanya. Bolehlah. Yang bilang bid'ah boleh. Yang tak bilang bid'ah boleh. Yang tak boleh berkelahi gara-gara itu. Itu baru tak boleh. Atau pisah masjid gara-gara itu. Lebih parah lagi itu. Nah, kita harus begitu ya Pak. Al-Khalifatul Awwalu. Jadi Ustaz, tak sah solat yang baca Al-Khalifatul Ula? Sah. Cuman kurang bagus. Paling nanti ditanya Tuhan, kenapa salah? Aku kan udah beribadah. Kenapa bisa salah? Nah, paling pertanyaannya, kenapa tak kau cari tahu? Nah, itu saja. Nah, udahlah, masuk surga aja lah kau. Begitu-gitu. Tapi kalau sholat subuh dia 3 rakaat, nah itu baru masalah itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa pesannya? Manusia ini, kita ini, harus menjadi penguasa politik. Apa tadi? Khulafa. Para sejarawan mengatakan, ketika Nabi Muhammad wafat, meninggal dunia, masalah pertama yang timbul di tengah-tengah masyarakat kita, masalah kekuasaan dan politik. Betul ya Pak? Saking pentingnya ini, masalah kekuasaan ini. Kalau kekuasaan tak diambil orang, baru kita bingung. Baru kita bingung nanti. Tiba-tiba sudah duduk orang lain, dibuatnya undang-undang. Tutup semua pesantren. Nah, baru bingung. Kenapa ditutup?
Baru ustadznya ceramah, tidak boleh ditutup. Mana didengar lagi, udah ditandatanganinya. Harus kita jadi penguasa. Dan orang lain penguasa punya, tidak boleh majelis taklim. Semua YouTube ditutup di Indonesia. Tak boleh ceramah di YouTube. Nah, baru bingung. Baru merepet-repet, baru ribut. Jadi kita harus menjadi khulafa. Rebut itu kekuasaan dengan cara-cara yang betul. Harus kita penguasanya di alam raya ini. Saya selalu sampaikan itu. Kalau kita tak jadi pemain, kita dimainkan orang. Jangan alergi dengan politik. Dari dulu pakar-pakar menulis ada yang disebut dengan as-siyasah asy-syar'iyyah, politik syariat. Politik yang bersyariah. Ada lagi di zaman kontemporer, itu ada Yusuf Qaradawi menulis min fiqhid daulah, fikih kekuasaan, politik. Dulu ada namanya Imam Al-Mawardi, dia tulis namanya Al-Ahkamus Sultaniyah, hal-hal yang berkaitan dengan kekuasaan. Jadi Islam ini tidak boleh jauh dari politik.